Oke, baik teman-teman semuanya, sepertinya drama Hasto ini nggak ada habis-habisnya. Dipanggil mangkir, ya, kemudian digeledah rumahnya nggak ada orangnya, mempersiapkan skandal video korupsi. Nah, sampai saat ini dramanya Hasto belum bisa ditahan. Ya, dengan alasan bahwasanya menurut kuasa hukum mereka itu hasil kesepakatan kuasa hukum Hasto dengan penyidik KPK. Sedangkan juru bicara KPK mengatakan tidak tahu apa itu kesepakatannya kuasa hukum Hasto dengan penyidik KPK. Jadi gimana ini? Kok nggak sinkron? Dan akhirnya masyarakat Indonesia ya sudah bisa menilai bahwasannya jangan-jangan kuasa hukum Hasto dan timnya ini sedang kong kali kong dengan penyidik KPK. Bahkan banyak yang mengatakan bahwasanya KPK ini masih dikendalikan oleh Megawati. Katanya Megawati ini nelpon Prabowo agar Hasto itu tidak ditahan. Sedangkan Pak Prabowo berkomitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Jadi mana yang benar? Kita semua sedang bertanya-tanya. Hei KPK, kamu kok seperti itu? Nah, saat ini kita akan melihat video Agrifanani ya, bagaimana menurut beliau ya, di mana yang beredar bahwasanya Megawati ini menelepon Prabowo Subianto untuk Hasto tidak ditahan oleh KPK. Oke, mari kita langsung saksikan sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Ya! Bang, lama baru muncul bang. Kecewa bang kemarin bang. Kecewa Hasto nggak jadi ditahan. Pegel gua. udah tinggal tidur aja lah sekalian. Akhirnya sekarang banyak lagi spekulasi yang beredar di masyarakat dan ini menurut saya merugikan KPK, merugikan Prabowo Subianto juga. Berita-berita yang beredar dan berkeliaran di masyarakat adalah tidak ditahannya Hasto Kristianto karena Prabowo ditelepon oleh Megawati. Ya. Megawati telepon Prabowo. Bukan ini kan gila gitu. Terlepas benar apa enggak dan itu yang sekarang spekulasi yang berkembang. Gilanya ya merugikan pemerintah lah, merugikan Prabowo lah. Apalagi Prabowo gembar-gembornya ya komitmennya terhadap pemberantasan korupsi ini tinggi. Bahkan ya kalian jangan merasa aman. Hei para koruptor, kalian mau lari kemana? Sampai Antartika juga saya akan kejar. Enggak, jangan jauh-jauh. Antartika kemana? Ada di KPK loh. Kemarin saya juga datang di sana. Kalau nggak tahu KPK itu gedung yang baru, bukan gedung yang lama. Salah lagi nanti. Yang merah putih. Yang di Jalan Rasuna Said. Aduh, yang di Kuningan loh. Nggak usah sampai ke Antartika. Jauh-jauh. Pusing aku. Aduh, dramanya banyak banget. Akhirnya kan kemudian itu berkembang menggulung dan bak bola salju. Tidak ditahannya Hasto Kristianto karena ditelepon oleh Megawati. Ya kemudian menduga-duga lagi, mungkin ada benernya. Karena kan pada saat itu Prabowo dibantu sama Megawati. Dipulangkan dari pengasingan di Jordan, pulang ke Indonesia. Dan itu kan diulang-ulang terus sama Megawati. Iya. Nah, kalau sekarang misalnya nih bener itu Megawati telepon ke Prabowo. Halo, Wo. Lagi apa, Wo? Piye kabarmu? Apik, Bu. Bagaimana, Bu Mega? Iyalah, Wo. Aduh, itu, Wo. Hasto. Hasto kenapa, Ibu? Hasto, iya, Hasto kenapa? Aduh, nggak tahu juga kamu, Wo. Hasto lagi di KPK. Udah biarin aja, Bu. Kenapa emang? Loh, yo kamu jangan begitu toh. Itu Hasto itu sejenku loh. Gimana sih kamu itu?
Masa saya harus datangin KPK? Ya enggak. Maksud ibu gimana? Apa yang bisa saya bantu? Nah gitu dong, Wo. Dulu kan kamu udah saya bantu, Wo. Saya pulangin ke Indonesia. Ya sekarang bantulah saya. Hasto, hari ini mau ditahan loh sama KPK loh. Karena sudah tersangka. Jangan sampai ditahan lah. Loh, Bu kan janjinya kemarin minta diundur tanggal 13. Sekarang tanggal 13. Kan ya udah pas lah. Terus piye, Wo? Bisa nggak, Wo? Ya nggak bisa lah, Bu. Waduh, Wo. Jangan gitulah. Kamu nggak ingat saya pulangkan dulu dari Jordania? Oh iya, Bu. Ingat. Oke, Bu. Saya telepon ketua KPK deh. Itu ilusi saya terhadap berita yang berkembang saat sekarang. Walaupun oleh Sufmi Dasko berita itu sudah dibantah, tapi yang namanya bantahan kan nggak ada bantahannya. Oh iya itu benar. Oh, Pak Prabowo nggak bisa berbuat apa-apa karena ditelepon Bu Mega, kan nggak bisa begitu. Yang namanya bantahan kan pasti sudah bisa ditebak. Oh nggak benar itu, nggak ada telepon Bu Mega ke Prabowo, kan begitu namanya bantahan. Tapi kalau sudah terlanjur berkembang di masyarakat, terserah kalian melakukan bantahan apa. Persepsi masyarakat itu yang sekarang berkembang. Coba kita simak. Apa dia bilang? Bang, dihitung Bang soal Mas Hasto status tersangka tapi nggak ditahan. Ada infonya ini katanya kemarin itu Bu Mega telepon Pak Prabowo. Itu benar nggak sih Bang? Atau Abang dapat info atau mungkin ada komunikasi? Ya, ada beberapa pihak yang menanyakan hal yang serupa, tetapi menurut saya soal kewenangan dalam penegakan hukum itu kan memang oleh KPK. Nah, sehingga apa yang mungkin ditanyakan atau terjadi hari ini tentunya sudah melalui proses-proses yang terjadi di sana. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan ya tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo atau Gerindra, demikian. Tapi kemarin benar nggak Bang Bu Mega telepon? Belum ada. Itu namanya bantahan. Kemudian ini masyarakat berpersepsi, oh pantes Hasto nggak ditahan. Oh pantes KPK nggak berani nahan Hasto. Kan kemudian ke sana kesimpulannya. Terlepas benar apa salah, ya itu soal lain. Faktanya nggak ditahan. Coba kalau ditahan. Coba kalau ditahan. Akan beda ceritanya. Kalau nggak ditahan, sementara sudah menjadi tersangka, ya sudah dilakukan penggeledahan, sudah diperiksa saksi-saksi lainnya juga. Loh ini kan menjadi sandiwara yang muak untuk ditonton gitu. Sandiwara yang ya lelucon yang nggak lucu juga gitu. Ya, luar biasa kan? Terlepas benar apa salah, terlepas ada telepon benar apa enggak, Megawati ke Prabowo. Faktanya nggak ditahan gitu aja. Padahal sudah cukup bukti untuk bisa melakukan penahanan. Wong udah jadi tersangka kok. Sudah menjadi tersangka itu kan sudah cukup alat bukti. Apalagi hanya untuk menahan. Ini masyarakat umum yang nggak tahu detail hukumnya seperti apa. Tapi kan boleh-boleh saja kan berpersepsi. Dan biasanya masyarakat lebih benar dibanding ya ahli-ahli hukum lainnya. Itu alasan pertama atau dugaan pertama kenapa Hasto tidak ditahan kemarin setelah pemeriksaan oleh penyidik KPK. Lantas ada lagi yang sekarang berkembang, penyebab Hasto tidak ditahan kemarin itu adalah terjadi kesepakatan antara Hasto melalui pengacaranya dengan penyidik. Mutiar ya ulang. Mutiar nggak ya? Mutiar lah masa enggak? Gila, kesepakatan apa? Makanya. Nah, itu. Kesepakatan apa, Gri? Makanya. KPK sama ya nggak tahu apa kesepakatannya. Megawati Ya. nih. Kalau kemudian hukum antara tersangka ya dengan penegak hukum ya bisa dilakukan kesepakatan seperti ini, ya enak sekali negeri ini. Mendingan kita melanggar hukum yang kemudian menguntungkan diri kita sendiri secara finansial. Kan begitu? Ya nggak gitu lah, Gri. Lu maling ayam, lu juga bakal kena bangsa 3 atau 4 tahun. Iya juga ya. Oh, tiada ya. Ayo, kalau begini gimana ini?
tanggung jawab pemerintah Prabowo Subianto terhadap penegakan hukum di Indonesia, terhadap komitmennya memberantas korupsi di Indonesia. Ayo, KPK masih kita bisa percaya? Akhirnya kan ke sana spekulasinya. Betul. Coba kita simak kesepakatan apa yang dia maksud. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan kita, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik. Kesepakatan apa ya? Ya maksudnya kesepakatan apa? Yang disampaikan oleh saudara Magdir. Jubir KPK aja nggak tahu kesepakatan apa. Saya juga baru tahu ini ada kesepakatan yang disampaikan sama Mas Rizky ya. Ya. Kong kali kong penyidiknya. Mutiara lah, masa enggak? Pengacara Hasto bilang bahwa ada kesepakatan antara pengacara dengan penyidik KPK. Ayo. Pasti kalau sudah seperti ini, jubir KPK nggak tahu kesepakatan apa, ya itu kesepakatannya terjadi di ruang penyidikan. Apa? Ayo. Apa? Ayo. Kesepakatan ya? Apa? Mungkin kemudian masyarakat menduga-duga. Masyarakat menduga-duga. Mungkin ini juga yang menyebabkan kemarin Hasto tidak ditahan. Oh, sudah sepakat kok. Lu mau apa lu? Udah sepakat? Soalnya orang banyak spekulasi juga terhadap KPK. Kalau kemarin itu nggak ditahan Hasto, buat apa kemarin dilakukan penggeledahan? Terus kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi. Terus karena cukup bukti ditetapkan menjadi tersangka dari yang tadinya saksi. Kurang bukti apa lagi? Melalui juru bicaranya katanya masih kurang pemeriksaan terhadap 2 orang saksi. Karena kemarin dipanggil sakit. Nah, kalau memang benar seperti itu adanya, kenapa penjadwalan ulangnya tanggal 13? Kenapa nggak tanggal 23? Atau kenapa nggak akhir bulan sekalian? Atau kenapa nggak bulan depan sekalian? Kan masyarakat menganggapnya bahwa dipanggil setelah mangkir seminggu kemudian, katanya beralasan setelah HUT PDIP, kan memang sudah cukup bukti untuk bisa menahan Hasto. Persepsi masyarakat kan ke sana. Ya kalau belum cukup bukti, ada kesempatan kamu nunda pemanggilan yang berikutnya, tundalah tanggal 23 atau akhir bulan atau bulan depan. Sampai semua bukti-bukti, penggeledahan, pemeriksaan 2 saksi, dan yang lainnya itu lengkap. Masa gua harus ajarin sih? Ajarin terus. Nah kalau begini kan kemudian kecurigaan masyarakat. Kalau nanti nggak dipanggil-panggil, kasusnya menguap, tiba-tiba SP3, I don't know. Atau menguap begitu saja, nggak ada pemanggilan berikutnya. Atau yang paling strategis, gua ajarin nih. Kalian lakukan nanti pada saat sidang PT UN, Hasto menang, KPK kalah. Caranya begitu. Gua ajarin nih. Nih nanti putar ulang ya video saya ini ya. Kecurigaan kita nanti pada saat PT UN, KPK kalah, Hasto menang. Sehingga ya kasusnya SP3. Ingat ya. Loh bagaimana tidak? Kalau saja benar Megawati telepon ke Prabowo, bisa jadi seperti itu nanti yang terjadi. Ayo, akhirnya kan masyarakat menduga-duga. Akhirnya masyarakat berspekulasi seperti itu. PT UN memutuskan penetapan tersangka Hasto yang dilakukan oleh KPK cacat demi hukum dan menerima mengabulkan seluruhnya gugatan dari Hasto Kristianto. Mutiar nggak? Mutiar. Aduh, gua datang nanti ke PT UN lah. Langsung liput. Hah? Mutiar nggak? Mutiar lah. Inilah permainan yang, aduh, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kan sekarang kita udah tinggal menyaksikan aja. Ya ini benar-benar panggung sandiwara nanti bakal terjadi. Kalau sudah begini, indikatornya gampang bahwa benar apa enggak Megawati telepon ke Prabowo. 1, Hasto tidak ditahan. 2, PT UN Hasto menang.
3 kasus hukumnya SP3. Kalau ini benar, berarti benar Megawati telepon ke Prabowo. Kalau ini yang terjadi benar, kita sudah tidak berharap apapun terhadap penegakan hukum di Indonesia, apalagi pemberantasan korupsi ke pemerintahan Prabowo Subianto. Jangan sampai yang tadinya kita mendukung mati-matian dari awal pencalonan, dari awal kampanye, sampai jadi, sampai dengan hari ini, ya habis-habisan kita dukung tanpa dikerahkan, tanpa diorganize, rela ikhlas secara mandiri-mandiri, secara sendiri-sendiri. Di ujung-ujungnya, karena hanya kasus seorang Hasto saja dibelain, kemudian kita bisa berharap apalagi dengan kasus-kasus lainnya. Karena mungkin orang menganggapnya, yo ini cuma penyuapan kok, loh ini nggak ada kerugian negara kok. Kan begitu kan alibinya dari kemarin? Iya. Ya, saya balik kalau begitu. Loh ini hanya kasus kecil, hanya penyuapan. Kasus segini aja nggak bisa nyelesain. Kasus segini aja sudah menjadi tersangka, nggak bisa menghukum. Benar. Apalagi kasus-kasus yang lainnya. Sulit kita berharap kalau nanti ini benar-benar terjadi. Tapi tentu kita masih ada harapan, ini baru persepsi-persepsi, berdasarkan perkembangan yang terjadi di masyarakat, dan itu liar. Kemudian saya mengistilahkan tidak ada asap kalau tidak ada api, artinya ya memang ada api. Dan kalau ini terus berlanjut, sulit kita berharap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia 5 tahun ke depan pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi dan kita masih optimis. Satu-satunya harapan ke pemerintahan Prabowo hari ini adalah pemberantasan korupsi benar-benar sampai tuntas dan tidak terjadi korupsi-korupsi atau tumbuhnya koruptor-koruptor baru lainnya. Ya. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. Oke, baik teman-teman semuanya, ya semoga aja ya Pak Prabowo tetap konsisten memberantas korupsi. Ya mudah-mudahan KPK masih di jalannya yang lurus, tidak ada yang namanya interferensi. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.